Nah, kita sudah menggunakan teknik sederhana rigging dengan cara memparentkan bagian tubuh dari kucing ke dalam bagian tubuh yang lainnya, sehingga ketika satu digerakkan, yang lain ikut bergerak. Tetapi kita juga bisa menambahkan yang lebih kompleks, yaitu menambahkan skeleton di sini. Jadi kita kembali ke folder karakter, kita tambahkan satu folder lagi, gadis kecil. Oke, kita drag and drop saja ke dalamnya, maka kita akan mendapatkan satu buah karakter yang sudah otomatis terpisah-pisah karena file formatnya adalah PSB. Baik, sekarang di Jendela Inspector kita bisa melihat karakter kita, kemudian multiple, kemudian pastikan karakter rig-nya tercentang, kemudian kita klik Sprite Editor. Nah, kemudian kita klik Sprite Editor, kita pindah ke Skinning Editor. Setelah terbuka Skinning Editor, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat bone. Klik Create Bone, kemudian kita mulai dari titik tengahnya sekitar di sini ya. Kita klik dan drag. Klik dan drag. Nah, saya membuat 2 buah bone untuk badannya, meskipun mungkin aneh ya. Manusia itu badannya satu bone, ya nggak apa-apa lah. Ini hanya coba-coba klik dan drag ke atas. Nah, ketika sudah sampai di sini, ketika kita ingin melepas bone-nya, kita tinggal klik kanan. Nah, seperti ini teman-teman. Terus, kita buat bone untuk tangan, siku, tangan. Tetapi kalau kita buat seperti ini, nanti tidak ada konektor yang menghubungkan badan dengan tangan. Jadi kita mulai kliknya dari ini yang warnanya kuning, sini, lalu ke tangan. Oke, lepas. Oke, kita buat satu lagi. Lepas. Kemudian untuk kaki, kita buat di sini. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat geometri untuk menghubungkan karakter kita dengan bones-nya. Jadi ini biarkan saja sesuai dengan default-nya pada auto geometry. Klik auto geometry, kemudian biarkan sesuai nilai default, kemudian klik generate for all visibles. Nah, setelah kita bisa melihat geometrinya, kita juga bisa melihat warna-warna di sini, yang mengartikan bahwa bagian tersebut terpengaruh oleh bone berwarna yang sama. Kepala terpengaruh oleh bone berwarna hijau, badan oleh bone berwarna merah, kaki kiri, kaki kanan, lengan dan tangan ya. Setelah kita rasa cocok, klik preview pose. Kemudian di sini kalau kita ubah, maka bagian tubuhnya juga ikut berubah. Nah, ini mungkin gambarnya tadi kurang bagus ya karena masih ada kelihatan bekas potongannya. Tapi kita sudah bisa seperti ini, menggerakkannya dengan cara seperti ini. Nah, ketika kita gerakan seperti ini akan tampak aneh karena yang terpengaruh oleh gerakan kepala hanya kepalanya, badannya tidak, sehingga tampak terpotong seperti ini ya. Sehingga kita bisa membuat bahunya ini terpengaruh dengan kepala, kita bisa gunakan weight brush. Tadinya dia hanya terpengaruh oleh bone 1 yang warna merah dengan nilai 1. Kita bisa ubah bone 2, jadi sebelah sini akan terpengaruh oleh bone 2, sebelah sini juga kita buat ya. Titik ini dipengaruhi oleh bone 2 seperti ini. Satu. Sehingga ketika ini bergeser, badannya juga akan ikut bergeser. Kita pilih vertex-vertex yang akan kita pengaruhi seperti ini.
Nah, seperti ini. Satu lagi mungkin. Oke, jadi badannya ikut bergerak. Kalau sudah, ketika kita preview seperti ini, memang masih ada yang kurang sempurna ya, tapi tidak apa-apa, ini baru percobaan kita yang pertama. Paling tidak kita sudah tahu bagaimana caranya menambah skeleton ke dalam gambar kita. Nantinya teman-teman ketika mempersiapkan image, itu bisa mempersiapkan yang lebih baik lagi, misalnya gambar tangannya lebih full sampai ke sini, kepalanya juga lebih full, sehingga ketika digerakkan atau kepalanya agak turun sedikit ke bawah, sehingga ketika digerakkan tidak tampak terpotong. Kalau sudah, klik apply, close sprite editor, kemudian kita bisa memasukkan karakter tersebut ke dalam scene milik kita. Nah, di sini ketika kita masukkan ke dalam scene, maka otomatis semuanya sudah termasuk ya. Mulai dari karakternya, gambar karakternya, dan bone-nya juga sudah tampak nih di sini. IK, yaitu Inverse Kinematics, berguna untuk memudahkan kita dalam mengontrol bones yang sudah kita buat ini, karena kalau kita harus mengatur satu-satu, nanti pergerakannya dalam membuat animasi gerakan itu akan sangat susah. Jadi pertama kita select objek kita ini, kemudian kita add komponen, kita search IK Manager 2D. Oke. Dengan menggunakan IK, jadi kita akan mengontrol tangan sebagai satu kesatuan, kaki sebagai satu kesatuan. Ya, ini kaki kebetulan hanya satu bone ya, jadi kita hanya membutuhkan satu buah IK untuk tangan kanan dan satu buah IK untuk tangan kiri. Jadi kita akan membuat IK solvers namanya sini. Untuk tangan, kaki yang biasa digunakan adalah limb, anggota badan ya. Jadi kita bisa klik limb. Kita bisa melihat di bagian hierarki muncul new limb solver. Kita rename misalnya jadi left arm solver. Kemudian pada solver ini kita harus memiliki efektor dan target. Efektor adalah yang akan memberi efek, target adalah yang akan mendapat efek. Jadi kita buat di bone 7 ini, klik kanan, kemudian kita buat create empty. Kita beri nama left arm effector seperti ini. Kemudian pada left arm solver kita lihat di jendela inspektornya, bagian efektor ini kita klik dan drag ke sana. Jadi left arm effector tadi kita klik dan drag ke dalam field efektor di limb solver left arm solver. Oke, kalau sudah ini akan muncul create target. Ini tinggal kita klik create target seperti ini. Muncul di sini left arm solver target. Jadi ketika teman-teman menggerakkan bagian bawahnya, maka yang bagian atas akan ikut bergerak juga. Left arm efektornya saja sehingga semuanya akan ikut bergerak. Seperti itu. Demikian juga untuk tangan yang satunya. Kita akan membuat IK solver juga. Di sini kita akan buat limb. Kemudian kita rename menjadi right arm solver. Kemudian pada tangan bone, tangan sebelah kanan, bone 5 ini, di dalamnya kita buat create empty. Kita rename menjadi right arm effector. Dan di dalam right arm solver ini kita akan klik dan drag right arm effector ini ke sini. Kemudian sebelumnya kita pastikan dulu dia berada di ujung bawah, nanti terlupa, nanti kita harus menggerakkan dari tengah-tengah. Jadi kita pindah ke ujung bawah,
Kemudian kita kembali ke right arm solver dan klik create target. Nah, kalau sudah, kita akan lihat di dalam right arm solver ini ada right arm solver target. Nah, inilah yang bisa kita gerak-gerakan. Semuanya akan ikut bergerak. Nah, seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan tab animation lagi untuk membuat animasi gadis kecil ini ya. Misal kita gerakan ini. Position. Kita buat di awal posenya seperti ini, di akhir posenya seperti ini. Jadi dia akan mengayun. Ya, itu sangat cepat. Jadi kita perpanjang. Mungkin ini lebih kompleks dibandingkan dengan menggunakan spreadsheet, tetapi di sini kita bisa menghasilkan lebih banyak gerakan dan hanya perlu menggambar satu kali saja.